guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Enji Amel Davita Baun, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya, angkatan tahun 2017. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Saya bisa menyelesaikan tugas micro teaching untuk membuat video parenting, yaitu tentunya tentang pelatihan posyandu. Baik, langsung saja, mari kita ke videonya. Pada tahun 2005, posyandu mengalami kemunduran yang sangat amat drastis, bahkan yang mengharuskan posyandu untuk vakum. Vakumnya posyandu mengakibatkan banyaknya gizi buruk di mana-mana, hingga penyakit polio pun menjadi wabah ketika tahun 2005 saat ini. Namun bisa kita amati bahwa saat ini posyandu semakin kehilangan keterpaduannya. Bagaimana tidak, pada zaman reformasi posyandu semakin mengalami kemerosotan. Bahkan akibat dari kemerosotan ini menjadikan pemikiran masyarakat bahwa posyandu itu hanya sebagai penimbangan balita. Jadi tidak ada, masyarakat sampai berpikir bahwa tidak ada program lain di dalam posyandu selain penimbangan balita. Nyatanya banyak sekali program-program posyandu, banyak sekali program-program yang terdapat di dalam posyandu itu sendiri. Kemunduran pada posyandu ini karena dampak dari pembangunan sosial yang ada di mana-mana, pembangunan ekonomi yang berada di mana-mana, bahkan mengakibatkan posyandu ini semakin mundur dan semakin tertinggal. Apabila kita amati, posyandu ini lebih bersifat charity atau membagikan dengan cuma-cuma. Biasanya salah satunya dengan makanan. Nah, dengan adanya pemberian cuma-cuma ini menjadikan masyarakat atau bahkan ibu-ibu hanya datang ketika ada pembagian makanan. Posyandu merupakan salah satu bentuk usaha dari bidang kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat, yang berarti nantinya yang diolah oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri, dimana nantinya akan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Maksudnya memberdayakan masyarakat di sini menyediakan alat-alat atau sarana prasarana guna menambah pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dari adanya program keluarga berencana, program ibu dan anak, atau program balita. Lalu seperti masalah kesehatan yang ringan seperti sakit diare, seperti itu. Sebenarnya tujuan dari posyandu ini sendiri merupakan salah satu upaya untuk penurunan angka kematian ibu dan anak. Seperti masyarakat diajak untuk mari bergabung untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jika bertanya-tanya bagaimana sih sistem pelayanan yang ada di posyandu, biasanya posyandu bekerja sama dengan desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang nantinya akan ada sebuah organisasi untuk tempat mengolah posyandu itu sendiri. Salah satu contohnya di desa saya, posyandu bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. Jadi kader posyandu itu terdiri dari ibu-ibu PKK yang nantinya akan lebih mudah dalam pengorganisasiannya, mengkoordinasikannya akan lebih mudah. Mekanisme pada jam buka posyandu tentunya tidak akan selalu ada. Biasanya setahu saya, setelah saya terjun langsung untuk menanyakan langsung
kepada kader posyandu ini, biasanya posyandu dilakukan 2 minggu sekali, dan itu biasanya terdapat beberapa kegiatan, salah satunya seperti penyuluhan. Biasanya penyuluhan ini diberikan kepada ibu-ibu muda atau calon-calon ibu, lalu ibu hamil yang beresiko, atau ibu yang sudah mempunyai anak tapi timbangannya naik turun. Bisa jadi juga ibu yang akan melakukan KB. Di situ nanti akan diarahkan oleh kader-kader dari posyandu itu sendiri bagaimana caranya, lalu apa yang akan digunakan atau tempatnya di mana, itu semua akan dijelaskan pada saat itu juga. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme pelayanan pada posyandu itu sendiri. Nanti saya akan berikan skemanya. Baik, berikut merupakan skema yang nantinya akan sudah dibagi siapa yang bertugas untuk meja atau siapa yang nantinya akan memberikan penyuluhan. Ya, seperti ini skemanya. Maksudnya dari meja-meja ini, ya benar, nantinya itu disediakan beberapa meja. Misalnya ada 5 meja. Untuk meja yang pertama, biasanya itu untuk pendaftaran atau registrasi. Baik, yang selanjutnya untuk meja kedua ini biasanya dilakukan penimbangan untuk balita atau untuk bayi. Yang selanjutnya akan diarahkan ke meja ketiga. Meja ketiga ini untuk penulisan kartu atau KSM, biasanya disebut KSM. Meja keempat yaitu penyuluhan. Penyuluhan di sini bisa dari permasalahan ibunya atau bisa permasalahan dari anak. Penyuluhan untuk KB yang seperti saya sebutkan tadi, atau empati, menu apa saja yang cocok untuk empati. Lalu yang selanjutnya meja kelima itu merupakan pelayanan kesehatan yang biasanya kader dari posyandu itu sendiri ditemani oleh atau bekerja sama dengan pihak-pihak puskesmas atau dokter atau dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar sudah akan menemukan bagaimana solusinya ketika di meja 5 ini, karena memang sudah dari bidangnya gitu, bidang kesehatan. Baik, tak hanya itu, tentu saja pada posyandu akan ada pembinaannya. Pembinaan dilakukan oleh pembina tim kelompok kerja operasional yang nantinya tentu saja pada posyandu akan terdapat pembinaannya. Biasanya pembinaan dari posyandu itu dilakukan berjenjang oleh tim pembina kelompok kerja operasional yang biasanya kita sebut Pokjanal. Pokjanal ini biasanya dari pusat ataupun dari desa atau kelurahan itu sendiri yang nantinya akan menjadikan suatu evaluasi apa saja sih kendala yang sudah diterima atau didapat, apa saja keluhan-keluhan yang sudah didapat dari pelaksanaan posyandu sebelumnya. Tentunya yang dibina yaitu kadernya yang paling utama. Pembinaan kader ini tanpa adanya kader posyandu, kegiatan pada posyandu tidak akan berjalan dengan semestinya, dan dibutuhkan keaktifan dari kader, lalu dibutuhkan kekonsistenan dari kader itu sendiri pastinya. Yang selanjutnya akan dibina yaitu pengurus dari posyandu itu sendiri. Peran dari pengurus posyandu ini sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu atau menyadarkan masyarakat seberapa pentingnya posyandu untuk kesehatan mereka. Baik,
jika bicara tentang posyandu, tentunya akan ada beberapa program kerja yang akan dilakukan di posyandu. Sebenarnya banyak program kerja yang ada di posyandu. Salah satunya program Emo Demo. Program Emo Demo biasanya itu terdapat penyuluhan-penyuluhan. Maksudnya pada Emo Demo ini penyuluhan dibuat sesederhana mungkin yang nantinya akan menjadikan ibu muda atau ya ibu yang punya balita dengan berat badannya naik turun, itu akan lebih mudah menghafal bagaimana sih caranya mengatasi masalah kesehatan yang terdapat pada diri mereka. Biasanya penyuluhan kesehatan ini terdiri dari gizi apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil, gizi apa yang dibutuhkan oleh anak yang berusia 0 sampai 6 bulan. Dan biasanya di sini lebih lebih fleksibel. Misalnya penyuluhan dilakukan dengan adanya nyanyian-nyanyian yang nantinya akan lebih mudah dihafalkan oleh ibu-ibu. Biasanya dalam program Emo Demo ini selalu menggunakan media yang digunakan untuk menyampaikan penyuluhan tersebut agar lebih mudah dipahami. Dan ya benar saja, ketika saya melakukan penelitian ke posyandu tersebut dan pada saat itu dilaksanakan program Emo Demo yang menjadikan anak lebih ingin datang ke posyandu gitu. Lebih memotivasi anak untuk datang ke posyandu, tidak menjadikan anak untuk takut datang ke posyandu, karena banyak anak yang beranggapan bahwa posyandu hanya digunakan untuk imunisasi saja. Pasti jika mendengar imunisasi, anak pasti berpikir untuk disuntik atau diberi vitamin yang menurut saya juga rasanya juga kurang enak gitu. Nah, setelah ini akan saya tampilkan beberapa dokumentasi saya ketika saya terjun langsung ke posyandu tersebut. Ini ada beberapa posyandu yang saya datangi, lebih tepatnya dua posyandu yang saya datangi dengan program penyuluhan yang sama, namun jelas penyampaiannya juga akan berbeda pada setiap posyandunya. Dengan media-media yang menyenangkan seperti sebenarnya yang ada di gambar ini, yang ada di gambar wayang itu menjelaskan gizi apa yang dibutuhkan atau KB, program KB. Jadi Emo Demo ini menjadikan penyuluhan itu lebih menyenangkan dan yang tentunya lebih bisa diingat untuk ibu muda atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Baik, program yang kedua yaitu program tambahan makanan atau yang biasa kita dengar dengan empasi. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau yang sering kita kenal, WHO menyarankan empasi yang diberikan kepada anak harus mengandung karbohidrat, lemak, protein yang seimbang. Makanan yang bisa diberikan kepada anak yang empasi yaitu bubur atau biskuit. Biasanya itu juga dilakukan oleh posyandu yang ada di desa saya. Biasanya mereka membagikan bubur, biskuit, lalu puding labu, terus kue lumpur, kue putu ayu dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak makanan yang bisa diberikan kepada anak empasi, asalkan sesuai dengan anjuran dari WHO itu tadi. Dokumentasi yang sudah saya dokumentasikan dan juga beberapa makanan yang diberikan ketika pembagian empasi tersebut. Biasanya kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali. Baik, program yang selanjutnya dari posyandu yaitu imunisasi. Jika berbicara tentang imunisasi, anak sudah pasti akan takut terlebih dahulu, karena nantinya anak pasti berpikir imunisasi adalah suntik. Padahal jika dibandingkan dengan manfaat dari imunisasi itu sendiri, itu jauh lebih menguntungkan.
Maksudnya imunisasi ini bertujuan untuk penguatan imun untuk menghindari seseorang terhindar dari virus atau penyakit-penyakit. Agar antibodi dapat terbentuk, pemberian vaksin terhadap seseorang harus sesuai dengan jadwal yang sudah terbentuk. Sebenarnya jadwal pada imunisasi tergantung dengan apa yang akan dicegah. Misalnya penyakit apa yang akan dicegah. Jadi sebenarnya pemberian vaksin pada seseorang cukup dilakukan 1 kali. Namun itu dilakukan dengan rentan umur yang berbeda-beda. Jadi ketika mereka balita, ya mereka akan mendapatkan vaksin polio hanya 1 kali. Namun ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan mendapatkan vaksin untuk polio itu lagi. Dan seperti itu yang dimasukkan terjadwal. Imunisasi juga dibedakan antara imunisasi dasar dengan imunisasi lanjutan, yang pastinya akan dibedakan berdasarkan dari umur. Usia 0 hingga 1 dosisnya hepatitis B. Yang selanjutnya usia 1 bulan 1 dosis BCG dan polio. Yang selanjutnya usia 2 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Yang selanjutnya usia 3 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio juga. Yang selanjutnya usia 4 bulan 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Yang terakhir usia 9 bulan 1 dosis campak atau MR. Berikut akan saya jelaskan tentang imunisasi dasar. Baik, yang selanjutnya imunisasi lanjutan. Berbeda dengan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan ini usia 18 tahun hingga 24 tahun, yaitu 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan campak atau MR. Yang selanjutnya kelas 1 SD atau sederajat, 1 dosis campak dan 1 DT. Kelas 2 dan kelas 5 SD atau sederajat, yaitu 1 dosis TD. Cara pemberian imunisasi bisa dengan cara tetes atau pemberian vitamin, bisa juga dengan suntik. Jika dengan suntik, biasanya posyandu langsung mendatangkan pihak dari puskesmas atau mendatangkan 1 dokter saja. Tapi jika hanya meneteskan ke mulut dari kader posyandu itu sendiri juga, biasanya jika diteteskan ke mulut itu dilakukan oleh kader posyandu itu sendiri. Tentunya pada pemberian vaksin ketika imunisasi pasti akan menimbulkan efek samping. Yang saya tahu, dan ini juga pengalaman dari saya sendiri, ketika saya melakukan imunisasi, efek sampingnya biasanya demam. Biasanya bisa demam tinggi ataupun demam biasa. Tak hanya demam, biasanya juga akan timbul lebam atau bengkak di area yang bekas disuntik imunisasi tadi. Tak hanya demam tinggi atau demam biasa, efek samping dari imunisasi ini juga bisa hingga berakibat kejang. Namun hanya beberapa orang saja yang terkena kejang ini. Tidak semua efek dari imunisasi bisa berakibatkan kejang. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis imunisasi yang ada di Indonesia ini. Nanti akan saya tayangkan di sini. Yang pertama ada hepatitis B, yang selanjutnya ada polio, BCG, DPT, HIV, campak, MMR, PCV, rotavirus, influenza, tipes, hepatitis A, varicella, HPV,
Japanese encephalitis, dan dengue. Kondisi tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemberian gizi pada 1000 hari kehidupan anak. Lalu di sisi lain juga adanya dampak dari lingkungan yang tidak, lingkungannya kurang bersih, lalu akibat dari kehamilan yang ketika hamil tidak memenuhi gizinya, masalah ketika melahirkan dan juga menyusui, serta pemberian empasi yang kurang tepat juga dapat mengakibatkan anak mengalami stunting ini. Sebenarnya masih banyak program-program lain yang terdapat di Posyandu ini. Yang saya sebutkan tadi hanya beberapa saja, karena menurut saya di setiap Posyandu itu juga akan berbeda setiap programnya atau setiap pelaksanaan programnya. Sebenarnya tak hanya pada kesehatan ibu dan anak, namun di Posyandu di desa saya juga mereka berfokus pada lansia. Di sini juga bukan hanya kesehatan ibu dan anak yang diperhatikan, namun kesehatan lansia juga. Misalnya ya hampir sama dengan program ibu dan anak itu tadi, seperti pemberian makanan tambahan atau asupan gizi, adanya pemeriksaan atau tes kesehatan pada setiap bulannya. Biasanya tes kesehatan ini dilakukan dengan penimbangan berat badan, lalu pengecekan darah, lalu tentunya pemberian makanan tambahan itu tadi. Tak hanya itu, program lansia ini juga adanya keaksaraan, bisa disebut keaksaraan fungsional, dimana kan lansia sudah pikun, lupa dengan angka, lupa dengan huruf lah. Di Posyandu saya ini juga mengajarkan lansia setiap minggunya maksudnya setiap jadwal Posyandunya akan dimintai hafalan. Biasanya hafalan ini sangat mudah. Contohnya berhitung mundur dari angka 10 hingga angka 1. Lalu abjad dari A sampai E. Itu pun banyak lansia yang bahkan lupa dengan adanya angka itu tadi, penyebutan angka mundur, lalu huruf-huruf, itu sudah banyak lansia-lansia yang lupa. Jadi menurut saya banyak sekali manfaat dari Posyandu itu sendiri. Sayang sekali jika Posyandu harus mati begitu saja. Posyandu harus terbelakang, Posyandu harus terlupakan. Padahal Posyandu Posyandu banyak sekali manfaatnya dan memberikan dengan cuma-cuma, seperti empasi itu tadi, pemberian makanan tambahan seperti itu. Jadi sangat disayangkan jika program pada Posyandu ini hampir hilang gitu. Apalagi yang sangat disayangkan ketika dari kader tersebut tidak memiliki rasa bertanggung jawab, tidak memiliki rasa konsisten terhadap Posyandu tersebut. Jadi menurut saya jangan takut untuk datang ke Posyandu, karena permasalahan kesehatan yang ringan juga akan dapat diatasi di sana. Jadi ayo ke Posyandu. Jadi segitu dulu penjelasan saya tentang Posyandu. Atas segala kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.